Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dibintangi Martin Lawrence dan Tim Robbins. Film ini dirilis tahun 97 dengan judul Nothing to Lose dan mendapatkan penghasilan sebesar 44,5 miliar dolar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update film-film berikutnya. Film ini berawal dari seorang pria bernama Tim Robbins atau Nick Beam. Nick Beam yang sukses dengan pekerjaannya dan sangat mencintai istrinya. Nick ingin memberi istrinya kejutan. Ia membeli bunga di sebuah toko. Saat sampai di rumah, ia mendengar suara aneh di dalam rumahnya. Karena takut adanya perampok, ia berusaha mengendap-endap mencari suara itu. Ia mengambil peralatan yang bisa digunakan untuk memukul. Sesampainya di sumber suara, ia membuka pintu kamarnya. Ia melihat istrinya sedang berselingkuh dengan orang lain. Ia merasa sangat kecewa, dan bertanya-tanya dengan siapa dia berselingkuh. Kemudian ia mendapati pin bertuliskan PB yaitu pin bos tempat ia bekerja. Tak disangka bosnya berselingkuh dengan istrinya. Kemudian, ia memutuskan untuk pergi dengan mobilnya. Dengan perasaan kecewa dan pikiran kosong, ia mengendarai mobilnya hanya lurus di jalan tanpa memikirkan orang lain. Saat berhenti di perempatan, tiba-tiba seseorang menodongkan pistol ke kepala Nick. Dia adalah Martin Lawrence atau Paul, seorang perampok amatiran. Perampok itu meminta dompet dan perhiasan Nick. Karena sedang keadaan kacau, ia tidak mempedulikan perampok itu. Kemudian Nick menginjak gas dan mengebut di jalan. Dia mengunci pintu mobil dan terus mengebut di jalan dengan gila. Hal ini membuat Paul takut, tapi tetap mengancam Nick dengan pistolnya. Karena Nick tahu, Paul menginginkan dompet, Nick membuang dompetnya di jalan, dan menyemprot wajah Paul dengan cairan merica. Nick merasa buta karenanya. Nick terus mengebut tanpa takut apapun. Singkat cerita, Paul menyerah dan ketakutan. Paul meminta ampun kepada Nick, agar tidak membunuhnya, dan meminta Nick mengantarkan Paul ke kota. Nick tidak peduli dan terus mengendarai mobil. Melewati gurun hingga keluar kota. Nick mampir di sebuah kedai kopi dan menikmati kopi di sana. Paul yang menyerah kemudian membuat perjanjian. Paul meminta Nick memulangkan Paul ke kota. Saat ingin membayar, ternyata dompet Nick tidak ada, karena sudah dibuang di jalan tadi. Akhirnya Paul membayar makanan dan minuman yang Nick pesan, dan mengejeknya karena tidak punya uang. Namun Nick tidak mau bekerja sama dengan Paul. Nick mengingat bahwa ia masih punya kartu kredit di dalam mobilnya. Nick dan Paul berlari ke dalam mobil. Kemudian mereka berkelahi. Paul mengejek Nick, karena pukulannya lemah seperti wanita. Nick dan Paul saling membalas pukulan, hingga mereka dipukul oleh penjaga kedai kopi hingga pingsan. Kemudian mereka sadar. Mereka mengobrol, mengobati luka dan melanjutkan makan mereka. Kemudian ia pergi dan mengisi bensin di suatu tempat. Saat Nick mengisi bensin mobilnya, Paul merampok toko tersebut dan meminta sejumlah uang. Penjaga toko itu kemudian menembak Paul dan Nick. Mereka kabur menggunakan dengan mobilnya. Penjaga toko itu mengejar dan menembak mereka. Mereka berhasil kabur menjauh. Di tengah perjalanan, Nick memberitahu Paul bahwa jangan merampok. Jika ingin merampok, ia harus menggunakan topeng, agar tidak ketahuan dan tertangkap polisi. Kemudian jangan merampok toko kecil. Merampoklah bank atau rumah orang kaya yang memiliki jutaan dolar. Akhirnya Nick punya ide, untuk merampok perusahaan bosnya bekerja karena menyimpan uang jutaan dolar. Hal ini dilakukan untuk membalas dendam kepada bosnya. Karena bosnya berselingkuh dengan istri Nick. Perjalanan mereka terus berlanjut. Sampai di sebuah toko, Nick mengambil pistol kosong yang dipegang Paul. Ia kemudian masuk ke dalam toko untuk membeli bensin dan permen. Saat Nick penjaga toko mengira Nick adalah perampok karena membawa pistol. Penjaga tersebut mengarahkan senapan ke Nick dan mulai menelpon polisi. Saat bersamaan Nick kemudian menodongkan pistol kosongnya untuk membeli bensin dan menyerahkan uang. Nick meminta penjaga toko memutuskan kabel teleponnya. Paul melihat Nick menodongkan pistol kepada penjaga toko. Paul marah kepada Nick karena Nick melarang Paul merampok. Tetapi Nick merampok orang lain. Kemudian Paul meminta Nick cepat kabur karena khawatir polisi akan datang di telepon penjaga itu. Nick kemudian mengatakan kepada Paul bahwa ia tidak merampok penjaga itu. Penjaga toko itu tidak bisa menelpon polisi. Karena Nick meminta penjaga toko memutus kabel teleponnya. Mereka kemudian mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang. Mobil mereka ditabrak terus-menerus hingga mereka menabrak pembatas. Saat keluar mobil, Paul dan perampok amatir lain saling menodongkan pistol. Mereka saling mengancam untuk menembak. Perampok tidak terima karena ada perampok lain berada di wilayahnya. Perampok itu menembak mobil Nick dengan senapannya. Paul ketakutan karena pistolnya tidak memiliki peluru. Paul dan Nick pun menyerah kepada perampok. Perampok memukul mereka hingga terjatuh.
Perampok itu mengancam mereka dan meminta barang berharga mereka. Karena negosiasi mereka tidak berjalan lancar, perampok marah dan menodongkan senapan ke Nick. Melihat ada kesempatan, Paul mengambil pistol perampok dan langsung menodongkan pistol ke perampok. Paul meminta perampok menjatuhkan pistolnya. Tak sengaja Paul menembakkan pistol dan mengenai Nick, hingga Nick merasa sangat kesakitan dan hampir mati. Kemudian Nick marah kepada Paul karena menembaknya. Paul pun minta maaf kepada Nick karena tidak sengaja. Paul terus mengancam perampok itu agar menjauh. Ia kemudian menembak ban mobil perampok hingga kempes. Paul dan Nick kemudian melarikan diri dengan mobilnya. Di mobil Nick merasa kesakitan dan merasa akan mati karena tertembak Paul. Paul membuka bajunya dan melihat lukanya. Ternyata hanya goresan. Paul tertawa dan mengejek Nick adalah pria yang lemah. Karena luka tembakan Nick hanya goresan kecil. Singkat cerita, Nick dan Paul kemudian berangkat ke perusahaan tempat dia bekerja. Ia akan mencuri uang yang ada di ruangan bosnya. Nick tidak bisa membuka sensor pengaman ruangannya. Karena kode pengaman sudah diganti bosnya. Karena Paul adalah seorang teknisi. Dengan mudah ia membuka kunci yang mengamankan ruangan bosnya. Mereka akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan dan mengambil uang yang ada di brankasnya. Nick kemudian mendapatkan ide untuk menghancurkan barang-barang berharga bosnya. Sebagai pelampiasan karena bosnya telah berselingkuh dengan bosnya. Setelah itu, mereka pergi dari ruangan dan pergi ke hotel tempat mereka menginap. Setelah sampai di hotel, Paul merasa bahagia karena mendapatkan banyak uang hasil rampokan. Tetapi Nick tidak bahagia meskipun melihat banyak uang hasil rampokan. Lalu Nick memutuskan untuk pergi ke bar dan minum untuk menghilangkan patah hatinya. Saat Paul menghitung uang hasil rampokannya, tiba-tiba ia mendengar ada yang mengetuk pintu kamar hotelnya. Ternyata, perampok sebelumnya berhasil menemukan Paul. Perampok itu pun berhasil mengambil uang hasil rampokan Paul. Di sisi lain, Nick merasa ada yang tidak beres dari hidupnya. Nick kemudian menelpon istrinya, dan ia menanyakan langsung cerita aslinya dan apakah istrinya masih menyayangi Nick atau tidak. Kemudian istri Nick menceritakan yang sebenarnya. Istrinya sangat menyayangi Nick. Wanita yang di kamar berduaan adalah saudari istrinya. Kancing dan pin baju adalah milik Nick yang ia bawa. Mendengar cerita istrinya, Nick akhirnya kembali bahagia karena istrinya tidak berselingkuh. Sesaat kemudian, Nick teringat akan uang bos yang dicurinya. Ia kemudian berlari kembali ke hotel menemui Paul. Sesampainya di hotel, ia mendapati Paul sudah tergantung dan hampir jatuh dari loteng. Kemudian Paul berhasil terselamatkan karena talinya menyangkut di tiang besi. Setelah itu, Nick dan Paul mengejar perampok. Setelah mendapati mobil perampok, mereka menabrak mobil perampok. Terjadilah kejar-kejaran dan tembak-tembakan di antara mereka. Hingga akhirnya mobil perampok menabrak tiang. Mereka mencari perampok yang bersembunyi. Ketika bertemu, mereka saling mengancam menggunakan senjatanya. Nick yang sudah merasa tenang, kemudian menembak pistol yang dibawa perampok. Perampok akhirnya menyerah karena tembakan itu. Paul dan Nick kemudian mengikat mereka dan menelpon polisi. Mereka merasa senang karena berhasil mendapatkan uang rampokannya kembali. Akan tetapi, karena Nick sudah tidak ada masalah dengan bosnya, Nick meminta Paul mengembalikan uang hasil rampokannya. Nick menceritakan alasannya kepada Paul. Paul tidak ingin mengembalikan uang hasil rampokannya. Mereka saling berebut uang di dalam mobil. Hingga akhirnya Paul terjatuh dari mobil. Nick kemudian menceritakan alasan mengembalikan hasil rampokannya. Nick ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Tapi Paul tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya yang miskin. Akhirnya karena tidak ingin mengecewakan Nick, Paul mengembalikan uangnya kepada Nick. Meskipun ia merasa tak rela, karena gagal mendapatkan uang. Malam itu, kembali ke keluarga masing-masing dengan perasaan yang berbeda. Keesokan harinya, polisi datang dan melihat kejadian perampokan di perusahaan bos Nick. Nick merasa takut karena wajahnya terekam CCTV perusahaan. Namun, polisi dan bos Nick hanya melihat rekaman perampok menghancurkan barang berharga bos. Tetapi tidak dengan wajah Nick. Nick merasa Paul telah mengganti hasil rekaman CCTV-nya. Akhirnya ia merasa lega dan tidak enak hati kepada Nick. Di kemudian hari, Nick mengunjungi Paul yang sedang berdagang di sebuah taman. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuannya mengganti video CCTV perusahaan. Mereka akhirnya bahagia bersama. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.